Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhrul Mukminin. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah etika profesi IT dengan contoh kasus cyber squatting. Kita mulai pada bagian abstrak. Etika merupakan suatu tindakan yang dapat dinilai baik dan buruknya. Dalam suatu profesi juga terdapat etika-etika yang harus dijaga, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam profesi IT sendiri ada etika-etika yang harus dijaga sama seperti profesi-profesi yang lain. Untuk itu dalam suatu profesi harus mengetahui hal apa yang harus dijaga agar tidak merusak profesi yang sedang dijalani, terutama dalam bidang IT. Dalam hal tersebut ada yang disebut etika profesi yang berfungsi untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen. Hal tersebut mencerminkan profesionalisme dari profesi yang dikerjakan. Pendahuluan. Di zaman teknologi seperti sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat seolah menjadi kebutuhan penting bagi manusia dan masyarakat. Namun secara tidak langsung telah merubah nilai-nilai moral masyarakat karena maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini kita harus memperhatikan kode etik dalam profesi IT. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Pembahasan etika profesi IT. Definisi etika dan profesi. Etika atau etik yang berarti adat, watak, atau kesusilaan yang berasal dari kata etos. Etika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan moral, yang mana etika berhubungan dengan kelompok dan individu yang dimiliki oleh orang tersebut untuk melihat apakah individu tersebut mempunyai nilai, tanggung jawab, perilaku baik, buruk, salah, dan benar. Etika ialah menentukan sifat manusia dalam kehidupannya yang membahas tentang norma dan nilai suatu individu atau kelompok. Profesi merupakan keahlian yang dimiliki seseorang, yang mana keahlian dari masing-masing orang berbeda. Jadi profesi itu berguna untuk menafkahi hidup dan menghasilkan sesuatu, yang mana profesi dikerjakan sebagai salah satu aktivitas pokok pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi profesi ialah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan cara diperoleh dari jalur pengalaman atau pendidikan dan merupakan sumber utama untuk memenuhi keperluan hidup. Definisi etika profesi. Jadi, etika profesi merupakan suatu hal yang membantu pelaksana untuk menjadi seseorang yang profesional atau pelaksanaan tugas yang memiliki kewajiban terhadap masyarakat dalam rangka pelayanan dan melayani ketertiban masyarakat dengan profesional yang berupa sikap hidup dari individu. Etika profesi di bidang IT. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa dan masyarakat. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki.
Maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Etika profesi di bidang IT. Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat, dan mata lainnya bisa menjadikan IT menjadi bencana sosial, bencana ekonomi maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website porno. Seseorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu, dan lain-lain. Kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini dengan arus besar data yang bisa kita dapat dengan hitungan per detik, ataupun dengan kesederhanaan teknologi kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi praktis. Tapi kita harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas resiko kejamnya teknologi itu sendiri. Jadi, dalam etika dan profesi dalam teknologi informasi, yang pertama adalah harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap pekerjaan itu beserta hasilnya, dan juga terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain. Kedua, etika profesi harus memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Yang terakhir, setiap profesional mempunyai dan mendapatkan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kemudian, implementasi etika profesi IT dalam dunia profesional. Di sini terdapat contoh kasus dan studi kasus cyber squatting yang terjadi pada PT Mustika Ratu. Cyber squatting adalah mendaftar, menjual, atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Kasus cyber squatting yang terjadi pada PT Mustika Ratu. Kasus ini bermula dari tindakan Chandra Sugiono atau terdakwa mendaftarkan domain name mustika-ratu.com dengan menggunakan network solution di USA pada Oktober 1999. Dalam kasus Mustika Ratu tersebut terdapat masalah hukum, yaitu mengenai domain name, di mana telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Martina Berto dari Marta Tilaar Group yang menggunakan domain name dari perusahaan kosmetik terkemuka, yaitu Mustika Ratu. Sehingga Mustika Ratu mengalami kerugian yang sangat besar karena pada waktu membuka situs dari Mustika Ratu tersebut terdapat produk dari PT Martina Berto dari Marta Tilaar Group. Sehingga banyak pihak yang beranggapan bahwa Mustika Ratu sudah tidak aktif lagi di Indonesia. Kasus Mustika Ratu ini dalam perkembangannya telah diputus oleh Mahkamah Agung. Dalam putusannya menghukum Chandra Sugiono 4 bulan penjara yang merugikan pihak Mustika Ratu, yang menyatakan Chandra Sugiono terbukti bersalah melakukan tindak pidana persaingan curang. Lalu, terdapat penanggulangan cyber squatting dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menetapkan kebijakan khusus dalam pengawasan penegakan hukum. Kedua, melakukan monitoring pendaftaran domain baru. 3. Membuat portofolio perlindungan nama domain. Yang keempat, periksa trademark yang dimiliki. Yang kelima, perangi cyber squatting yang paling merepotkan bagi perusahaan. Yang keenam, menangkap pelanggar. Yang ketujuh, terlibat langsung dalam intellectual property constituency atau yang disingkat APC, yang mewakili kepentingan pemilik merek dagang dan hak cipta ke IC
ENN. Kesimpulan, etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukannya dari segi tuntutan pekerjaan. Sehingga terbentuk suatu kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya pengendalian terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bila dimanfaatkan dengan tepat guna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.